Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin yang akan mengisahkan sebuah cerita rumah tangga yang berjudul Derita Suami Pelit. Paket, teriak kurir yang berada di depan rumah. Iya, sebentar, jawab perempuan dengan memakai kaos oversize dan celana pendek itu. Lalu keluar sembari membawa uang pakai COD. Tiap saat pasti ada saja paket yang datang. Entah itu skincare atau baju baru. Semua itu paket milik Mariska, perempuan berusia 22 tahun yang bekerja sebagai karyawan di tempat usaha makanan berbahan dasar ayam. Yang diantaranya ada ayam goreng, ayam geprek, dan ada juga nasi goreng. Hampir sebagian besar gaji Mariska digunakan untuk berbelanja kebutuhan diri sendiri tanpa memberikan kepada orang tuanya. Mariska merawat diri dengan baik, menggunakan skincare yang bagus, body care, bahkan pakaiannya cenderung berharga tidak murah. Itu semua untuk menunjukkan agar dirinya terlihat lebih cantik dan menawan karena dirinya masih belum memiliki pasangan. "Rizka," panggil Mayang saat mereka berdiri di kasir. Pembeli sudah dilayani sehingga mereka berdiam diri. "Iya, ada apa, Yang?" jawab Mariska sembari menengok ke arah Mayang. "Besok pergi yuk, ke mall gitu, mumpung kita libur bareng," usul Mayang. Bekerja sebagai karyawan di tempat usaha makanan memang memiliki jam kerja secara shift, yang mana berangkat sesuai jam yang sudah ditentukan. Berangkat kerja pagi atau siang, dan setiap karyawan belum pasti memiliki hari libur yang sama. "Emang kamu gak pergi sama pacarmu?" tanya Mariska heran. Setiap kali mengajak Mayang, pasti alasannya akan pergi dengan kekasihnya. "Enggak kok, dia besok kerja. Aku gabut di rumah, mending pergi aja sama kamu." Mariska pun mengiyakan ajakan Mayang. Di rumah juga sepi. Adiknya yang sekolah kelas 1 SMP itu sekolah, sedangkan ibu dan bapaknya pergi bekerja juga. Selain pergi ke mall, Mariska juga suka menjelajahi tempat baru, tempat makan yang viral, kafe atau naik gunung. Mencoba hal-hal baru sebelum Mariska resmi menikah, walaupun belum kelihatan untuk bertemu jodohnya. Namun setahun kemudian, Mariska resmi dipersunting oleh Baskara, lelaki berkulit sawo matang dengan tubuh yang atletis. Setiap pendekatan pasti diperlihatkan yang baik-baik aja. Apalagi saat Baskara berkunjung ke rumah Mariska, selalu saja membawa buah tangan. Pergi ke tempat yang sering dikunjungi Mariska, atau selalu memberi jatah tiap bulan pacarnya itu. Berbeda ketika sudah menjadi hak milik, sudah dinikahi, semua sifat Baskara terlihat. "Mariska," panggil Baskara begitu masuk ke dalam rumah. "Iya, ada apa, Mas?" Mariska yang sedang dandan itu pun menghentikan kegiatannya. Perempuan itu keluar kamar dan menghampiri suaminya. "Kamu belanja apa? Sampai habis 200.000? Tanya Baskara dengan raut wajah marah. Kata-katanya pun penuh penekanan. "Beli skincare, Mas. Karena skincare yang biasa aku pakai udah mau habis. Ya aku stok," jawab Mariska sembari duduk di ruang tamu setelah melihat sang suami duduk. "Uang segitu bisa buat makan, Mariska. Beli yang murah aja, emang gak bisa? Aku nyari uang susah-susah, malah kamu buat beli barang gak penting." Jawaban Baskara membuat Mariska terkejut. Ia tak menyangka lelaki itu penuh perhitungan, padahal dulu selalu royal saat pacaran. "Ya ampun, Mas, harga skincare aku itu emang segitu, Mas. Dan aku udah cocok pakai skincare itu, Mas, selama 2 tahun ini," protes perempuan yang baru dinikahi selama sebulan itu. "Halah, kakakku aja gak pakai apa-apa juga gak apa-apa. Kita itu harus hemat. Uang yang kamu pakai itu uang hasil aku kerja." "Emang kenapa, Mas, kalau pakai uang kamu? Emang kamu nikahin aku buat apa kalau gak kamu nafkain? Jangan gini dong jadi laki. Uang segitu aja kamu ungkit-ungkit. Gimana kalau aku beli make up, baju, apa gak kamu larang juga?" Istri Baskara itu pun marah. Lelaki yang mengajaknya menikah setelah 6 bulan kematian ibu Mariska itu menunjukkan belangnya. Apalagi uang hasil sumbangan dari tetangga semuanya diambil oleh suaminya. "Kayak mau kondangan aja pakai makeup segala. Udahlah, gak usah pakai apa-apa. Udah nikah juga, udah dapat suami kamu itu. Gak usah genit-genit sama orang.
Jangan bergaya kayak belum punya suami. Selain menjadi lelaki pelit, Baskara juga tak ubahnya seperti perempuan, suka bicara yang tak disaring. Terserah kamu, Mas, jawab Mariska, lalu menghentakkan kakinya ke lantai, masuk ke dalam kamar dan menutupnya dengan kencang hingga menimbulkan bunyi yang keras. Mariska, tegur Baskara setelah mendengar suara pintu dibanting. Laki-laki itu takut pintunya rusak. Setelah 7 hari menikah, pasangan suami istri yang baru itu menetap dengan tinggal di rumah Baskara. Rumah yang terletak di desa yang akses jalan masuk dan keluarnya penuh rintangan. Jalan dengan penuh lubang, berkelok-kelok dan rusak setelah diaspal. Rumah hasil merantau ke luar negeri, hidup dia hemat-hemat sehingga 5 tahun bisa membangun rumah di tanah warisan. Warisan milik ibu Baskara yang sudah meninggal. Mariska selama bekerja dulu tak pernah menabung, hingga saat ini hanya mengandalkan penghasilan sang suami. Apalagi dirinya memilih untuk keluar dari pekerjaan sebelum nikah. Mas, minta uang 20.000, pinta Mariska dengan menengadahkan tangan saat suaminya akan berangkat kerja. Buat apa? Kan udah belanja tadi, jawab suami Mariska. Buat beli jajan, Mas. Mau beli jajan di Indomaret aku. Halah, gak usah jajan-jajan, makan aja yang banyak. Gak usah ngemil, badanmu nanti gemuk, jawab Baskara dengan memakai helm lalu melajukan motor tanpa pamit ke istrinya itu. Baskara kerja sebagai kurir paket. Jarak antara rumah dengan tempat kerja tak jauh, hanya 3 km. Namun, ia selalu berkeliling di desa sebelah. Tahu gitu, aku selipin aja sisa belanja tadi pagi. Mariska pun masuk ke dalam rumah untuk membersihkan rumah. Dengan perasaan jengkel, ia lampiaskan ke barang-barang yang dipegang. Mendumel dengan berbagai umpetan terdengar lirih. Mariska pun menahan kegemarannya untuk membeli jajan selama beberapa bulan. Kebosanan pun melandanya. Hidup serasa dikekang tak seperti saat gadis lalu. Make up, skincare, perawatan tubuh pun habis. Dan barang yang dibeli saat masih gadis itu sudah tak tersisa. Membuat Mariska tak seperti dulu. Wajahnya kelihatan kusam, kulitnya pun semakin gosong. Bunyi dering HP mengejutkan Mariska yang sedang menonton televisi. Dilihat sang adik yang sedang menelpon. Halo, ada apa Nis? Tanya Mariska yang mematikan televisi. Halo Mbak, Nisa mau bilang kalau uang SPP Nisa udah ditagih Bu Lastri. Besok atau lusa harus segera dibayar Mbak, jawab Nisa di sambungan telepon. Memang berapa bayarnya Nis? 150.000 Mbak. Uang yang dititipkan buat sehari-hari juga udah habis. Ya udah, nanti Mbak kirim ya. Kamu sekolah yang benar, jangan nyusahin bule di sana, nasihat Mariska. Lalu sambungan telepon pun berakhir. Mariska pun terdiam sembari memikirkan sang adik semata wayang. Adik yang ditinggalkan saat masih butuh banyak kasih sayang ibunya. Apalagi sang bapak yang lepas tanggung jawab dan pergi begitu saja saat sejak sang ibu meninggal dunia. Dunia memang tak berpihak pada Mariska. Mendapat laki-laki yang awalnya baik, lalu setelah menikah kelihatan tabiat aslinya. Punya bapak yang tak bertanggung jawab. Perempuan itu dikelilingi oleh laki-laki yang tak mencerminkan sifat baik. Mariska yang tak yakin sang suami mau membiayai adiknya pun terlihat lesu, bingung mendapatkan uang untuk membiayai adiknya. Mas, aku mau ngomong Mas, ucap Mariska begitu melihat sang suami masuk kamar. Bicara aja sekarang, jawab suami Mariska tersebut. Aku mau minta uang buat bayar SPP Nisa Mas, sama uang sakunya. Mariska menautkan kedua tangan, cemas kalau tak mendapat uang tersebut. Berapa bayar SPP? 100 Mas, tapi belum dengan uang sakunya. Kasih 100 aja. Dulu aku pas sekolah juga gak pernah jajan kok. Makan di rumah juga bisa. Jawaban Baskara lagi-lagi membuat Mariska mengelus dadanya. Tak menyangka suaminya bukan hanya pelit ke dirinya, tapi juga ke adik iparnya. Dulu sama sekarang itu beda Mas. Mas gak bisa samakan. Kasih uang buat anak piatu apa ruginya sih Mas? Kalau memang kamu gak mau kasih lebih, ya sudah. Aku mending kerja aja daripada kamu kurung di rumah. Udah syukur aku gak nuntut buat beliin barang yang aku mau. Mending gak usah nikah kalau gini, daripada nikah tapi gak bisa gerak, uang juga dibatasin. Kamu nyesel nikah sama aku? Sana kamu kerja, cari duit yang banyak.
biar tahu kalau cari uang itu susah. Berhari-hari, Mariska mencari lowongan kerja di sosial media, namun belum ketemu. Pasangan suami istri itu pun perang diam-diaman sejak pembicaraan masalah uang. Untung saja, Nisa sudah dikirim uang lewat bule melalui rekeningnya, meskipun dilebihkan untuk 3 hari uang saku sekolah. Mariska, aku telepon boleh? Ada info nih. Tiba-tiba pesan datang dari Mayang, teman kerja di tempatnya dulu. Mariska pun langsung menelepon Mayang. Halo, Mariskanya aku. Mayang memang perempuan yang punya stok energi yang tinggi, hingga semua orang yang ada di sekelilingnya merasa nyaman saat ngobrol dengannya. Halo, ada info apa, Yang? Aku ada info lowongan di sekitar daerah tempatmu tinggal. Kamu mau gak? Selain mencari info lowongan kerja, Mariska juga membuat status di akun WA. Tak sehari 2 hari, tapi berhari-hari. Kerjanya apaan, Yang? Gajinya oke gak? Tempat usaha ayam di sini buat cabang di tempatmu. Kalau gaji, kamu pasti sudah tahu kan? Orang udah pernah kerja juga di sini. Tapi harus siap untuk kerja fleksibel. Gimana? Mau gak? Oh, makasih infonya ya. Nanti aku izin dulu sama suamiku. Obrolan mereka terputus. Mariska dengan raut wajah senang menunggu kedatangan suaminya. Ia hanya akan bilang tak meminta izin, toh sudah ditantang kemarin. Kalau aku kerja, aku bisa beli make up, skincare, dan juga kebutuhan body care. Gak sabar mau kerja. Laki-laki yang ditunggu kepulangannya itu pun sudah berada di rumah. Makan malam pun tiba. Keduanya duduk berhadapan di meja makan, saling diam sembari menikmati makanan yang dimasak Mariska. Mas, aku mau kerja. Ya sudah kerja sana. Singkat dan padat. Lalu tak ada pembicaraan pun di antara mereka. Tiba di hari pertama kerja, Mariska bangun pagi untuk menyiapkan makanan. Ia pun berangkat jam 8 pagi, hanya memakai lipstik yang masih ada. Saking tidak dibelikannya perlengkapan rias oleh suami pelitnya itu. Pagi yang diawali dengan memasak nasi beserta ayam yang akan digoreng. Kesibukan itu membuat semangat Mariska akan digaji yang nanti akan didapat. Adiknya akan ia beri uang agar tak seperti ucapannya di telepon yang tak membawa uang saku. Sebab uang yang diberikan oleh Baskara habis. Mariska, wajah kamu pucat. Coba deh pakai bedak. Sini aku bedain. Ujar Rara, teman yang supel dan selalu cerewet itu. Gak usah, repotin kamu aja, Ra. Jawab Mariska sungkan. Halah, kita ini akan jadi teman selama kerja. Harus saling mendukung untuk tampil lebih baik di depan pembeli. Syukur-syukur bisa jadi teman curhat. Sini aku bedakin. Tinggal poles, kamu pasti cantik. Rara tak tahu saja saat masih gadis, Mariska bisa dandan dengan cantik. Hanya belum didukung alat yang memadai saja. Tuh kan, cantik. Udah, pokoknya kalau belum dandan, aku bakal dandanin. Ujar Rara seraya melayani pembeli yang datang. Setiap waktu pekerjaan, Mariska memasak dan mengantar makanan ke pembeli yang makan di tempat itu. Walaupun saat masuk pagi maupun siang, Mariska yang sudah bekerja tetap memperhatikan kondisi rumah. Ia tak meninggalkan rumah dalam kondisi yang kotor. Takutnya nanti pemilik rumah akan komentar kalau kerja sangat mengganggu sehingga rumah dibiarkan kotor. Hubungan kedua pasangan suami istri itu pun hambar, hanya berbicara kalau ada kepentingan mendesak. Pun dengan nafkah yang selama ini dikasih pun sama aja, gak berkurang maupun bertambah. Apalagi dalam nafkah batin, Mariska hanya menjalankan untuk meluruhkan kewajiban saja. Sudah sebulan lamanya Mariska bekerja. Waktu gajian ia langsung mentransfer sebagian uangnya untuk dikirim ke adiknya. Sisanya untuk disimpan dan membeli beberapa produk skincare. Ia tak ingin seperti saat gadis dulu, tak pernah menabung. Dan hingga bulan ini belum bisa beli make up. Meskipun dibilang Baskara selalu rapi saat bekerja atau selalu kelihatan bagus, bahkan minyak wangi yang dipakai saat kerja tergolong mahal. Hal itu tak selaras dengan pemikirannya untuk membuat istrinya juga sama. Ia biarkan sang istri untuk dicukupi kebutuhan makannya saja. Mariska pun diam-diam setelah pulang kerja suntik KB. Perempuan itu tak ingin kalau apabila punya anak akan mengalami nasib yang sama. Hanya dipenuhi kebutuhan makan tanpa dibelikan kebutuhan untuk menunjang sang anak. Mereka tak pernah menceritakan nasibnya kepada siapapun
ia pendam sendiri, hingga saat tidak kuat menanggungnya, ia akan menangis sendirian di tempat yang sepi, merenungi nasibnya mendapat pasangan yang salah. Hampir 2 tahun menikah dan setahun bekerja, Mariska menikmatinya dengan baik. Asal ingatan tentang Baskara yang super menjaga agar uangnya tak terlalu digunakan olehnya terlupakan dengan cara menikmati gajinya dengan baik. Mariska yang sudah menikah sekarang menjelma sebagai gadis. Ia menggunakan uangnya untuk menunjang agar kulit tubuh dan mukanya bisa lebih terawat lagi. Yang, sapa Baskara ketika Mariska sedang memakai skincare malam. Iya, jawab Mariska singkat. Cinta yang dulu menggebu sekarang sudah terkikis sedikit demi sedikit. Kita program hamil yuk, ajak Baskara yang sedang duduk di ranjang. Ngapain program segala? Kalau dikasih hamil ya diterima, kalau enggak ya sudah. Mariska tahu sejak dulu kalau sang suami suka dengan anak kecil. Tiap Mariska libur atau berangkat kerja pagi, Baskara akan mengajak anak tetangga untuk dibawa ke rumahnya. Ya kita kan juga harus usaha supaya cepat diberi momongan, ujar Baskara dengan lembut. Perbaiki diri aja dulu, siapa tahu baru dikasih apa yang diminta, ucapan Mariska sembari memberi sindiran kepada suaminya. Sore hari itu, Mariska baru pulang dari bekerja. Saat di jalan, tiba-tiba ia ingat kalau tanggal ini jadwalnya melakukan suntik KB, hingga istri Baskara pun putar balik ke tempat bidan langganan. Dari mana kamu Mariska? Pertanyaan Baskara membuat Mariska terkejut. Pasalnya, ia tak tahu kalau suaminya sudah pulang. Biasanya ada motor yang terparkir bersebelahan di garasi. Ya kerjalah, emang kemana? Mariska lalu melenggangkan masuk ke dalam kamar, segera membersihkan diri tanpa mempedulikan suaminya yang mengikuti. Jujur sama aku, kamu dari mana Mariska? Baskara bertanya sembari menahan suaranya agar tak terlalu membentak. Kerja mas, setiap hari juga kerja. Bohong kamu, ngapain kamu ke bidan? Jawab jujur. Baskara pun menghampiri Mariska, dibalikan tubuh istrinya hingga berhadapan dengannya. Dicengkeram erat bau kecil itu. Periksa mas, kalau bukan periksa ngapain ke bidan? Jawab Mariska sembari meringis. Tangan perempuan itu memegang tangan suaminya, meminta agar melepas sekalanya. Tuh kan, kamu bohong. Tadi kamu jawab gak ke bidan, sekarang kamu jawab periksa. Kalau periksa, mana obatnya? Cecar Baskara. Mas ngapain sih? Biasanya juga gak gini. Suka-suka aku lah, mau ke bidan, mau kemana aja, itu terserah aku. Kan kerja kerasku sendiri. Toh gak pakai uangmu untuk itu. Sejak melihat bagaimana pelitnya sang suami, Mariska menulis setiap apa yang dibelanjakan, lalu diserahkan ke suaminya beserta sisa kembalian. Ia tak sudi memakai uang orang yang pelit. Mariska pun bergegas keluar kamar, tak mau berada satu ruangan dengan suaminya. Ia tak takut ketahuan soal keberadaannya ke bidan itu. Karena suatu saat nanti pasti akan ketahuan, hanya tinggal mempersiapkan saja. Selang seminggu kemudian, Baskara bertemu dengan Rahma, ibu dari bayi yang selalu diajak ke rumah itu. Mas Bas, apa kabar? Seminggu ini kok gak kelihatan? Sapa Rahma ketika Baskara main ke rumahnya. Lagi banyak paket Rahma, jadi si kecil jarang main deh ke rumah om. Jawab Baskara sembari mengambil alih anak Rahma ke gendongannya. Oh alah, pantas aja Mbak Mariska ke bidan sendirian. Emangnya kamu ada di sana waktu itu? Tanya Baskara sembari mengulik apa yang dilakukan istrinya itu. Iya mas, pas aku tanya ternyata lagi KB. Emangnya Mas Bas nunda ya buat punya momongan? Oh gitu ya. Aku bawa si kecil dulu ya. Sebelum maghrib aku balikin. Baskara pun gegas membawa anak Rama ke rumahnya. Diajak main sembari menunggu istrinya pulang. Sejak kapan ya Mariska pakai KB? Pantas aja waktu ditanya mana obatnya dia ngeles, gumam Baskara. Setelah ditunggu Mariska akhirnya pulang juga. Halo bayi kecil, sapa Mariska pada anak Rama. Tante mandi dulu ya, nanti tante ajak. Mariska pun bersihkan diri setelah pulang dari kerja. Ia takut kalau mengajak anak bayi setelah pergi keluar, takutnya ada bakteri yang menempel pada bayi itu. Loh, mana bayinya? Tanya Mariska kepada suaminya itu setelah selesai mandi, dan ia celing-celing melihat sekitar, siapa tahu sedang merangkak keluar rumah. Sudah pulang,
Kenapa? Baskara balik bertanya. Ya mau diajak lah mas, kenapa sih malah bawa pulang? Gerutu Mariska lalu kembali ke dalam kamar. Emang kamu senang kalau bayinya ada di sini? Tanya Baskara sembari mengikuti istrinya. Ya senang lah, kan lucu gitu. Kenapa gak bikin sendiri? Mending punya sendiri tahu, daripada pinjem bayi Rama terus. Tiap malam kan juga buat, pikun kamu mas. Terus kenapa pasang KB segala? Pertanyaan dengan nada datar itu membuat Mariska kaget. Ia tak menyangka akan ketahuan sekarang. Oh, udah tahu ya? Ya sudah kalau udah tahu. Jawab Mariska cuek dan ia lanjut bermain HP. Kenapa kamu gak diskusi dulu sama aku terkait KB? Kenapa nuntuin hal besar ini sendirian? Baskara tak bicara dengan penuh amarah. Ia ingin tahu apa yang ada dalam pikiran istrinya saat melakukan hal tersebut. Mariska pun berbalik badan dan duduk di ranjang. Lalu ia berucap, kan aku gak mau anakku tahu seberapa pelit ayahnya. Untuk hal sepele seperti perawatan tubuhku aja kamu gak mau mas. Apalagi ini tentang kebutuhan bayi, kebutuhan yang lebih besar. Dari awal aku sudah bilang untuk introspeksi diri mas sebelum melakukan program hamil. Agar apa? Agar mas tahu kalau sama istri sendiri aja pelitnya minta ampun. Untuk adikku sendiri aja mas masih hitung-hitungan. Mariska menunjuk wajah suaminya dengan telunjuk dan berbicara dengan suara lantang. Tapi kamu gak bilang soal KB. Harusnya tuh kamu bilang dulu soal itu, biar aku gak berharap untuk punya anak dulu. Baskara pun ikut tertunduk. Ia tak mau menyaingi nada marah istrinya. Terus kalau bilang kamu akan ngapain? Larang aku gitu mas? Gak akan aku diskusi sama kamu mas. Tubuh aku sendiri yang akan merasakan sakitnya nanti. Terus kalau aku periksa-periksa kehamilan harus pakai uangku gitu? Gak sudi aku mas. Kamu itu kalau udah tahu istrinya KB harusnya introspeksi diri. Ada yang salah dengan diri kamu gak? Ya karena aku mau hemat Mariska. Dulu aja pas dikasih uang jajan aku biasa aja, gak beli barang-barang yang gak dibutuhkan. Makanya aku sudah bisa bangun rumah sendiri. Teman-temanku yang berangkat bareng aku di luar negeri kemarin juga uangnya habis buat beli gak jelas. Bantah Baskara. Ia ingin apa yang ia rasakan bisa dirasakan orang lain. Mas, kamu itu hemat karena terpaksa mas. Dulu orang-orang belum punya uang buat beli jajan. Orang dulu yang penting udah makan, itu juga udah beres. Tapi sekarang zamannya udah beda mas. Kalau kamu merasakan hemat sejak kecil, jangan diturunkan kebiasaan itu. Hemat juga ada batasnya mas. Kalau kebutuhan pokok aja gak dipenuhi, itu namanya pelit mas. Kamu tahu pelit gak? Coba tanya sama tetanggamu. Orang tuamu dulu gimana? Dia mengajarkan yang benar saat itu, tapi kamu yang gak bisa terima gitu aja. Makanya kamu mau ajak aku buat hemat, biar merasakan apa yang kamu rasakan. Mariska sampai bernapas dengan cepat. Ia ingin mengeluarkan rasa sesak dalam dadanya. Sesuatu yang dipendamnya akhirnya keluar. Hal yang ditangisi diam-diam olehnya akhirnya bisa tercurahkan di depan orangnya langsung. Baskara terdiam. Ia menatap mata istrinya yang berkaca-kaca. Aku diam karena selama ini aku malas membahas ini mas. Kau tahu kenapa? Pas kamu nantang aku buat kerja karena cari uang susah, aku terima mas. Karena aku gak mau adikku merasakan susah mas. Dia keluarga aku satu-satunya. Setelah bapak pergi gak tahu kemana dan ibu meninggal, dia jadi tanggung jawabku mas. Aku hanya minta kamu buat kasih dia uang saku aja. Langsung kamu samakan dengan kamu yang dulu, yang gak pernah punya uang saku. Waktu awal-awal saja, kamu perlihatkan gimana baiknya kamu mas. Gimana kamu suka beliin aku jajan, suka kasih uang tiap bulan. Setelah kamu dapetin aku, kamu sia-siakan. Nyesel aku mas nikah sama kamu. Selesai mengungkapkan semua yang ada di pikirannya, Mariska pun menangis. Ia menekuk kedua lutut dan menangis sambil menunduk. Maafin aku Mariska, ucap Baskara sembari memeluk istrinya yang menangis itu. Mereka terdiam beberapa saat, menghalau emosi yang tadi membumbung. Mariska yang lelah menangis pun akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Mariska bekerja seperti biasa. Ia tidak menghiraukan keberadaan suaminya. Mariska, kamu kelihatan begitu berseri wajahnya. Setelah mengungkapkan semuanya pada suaminya, Mariska merasa lega. Mungkin itu yang membuat wajahnya kelihatan lebih berseri. Rara mendekati Mariska saat pembeli sudah dilayani semua.
Biasa aja, penasaran. Kamu tuh yang kelihatan tambah cantik. Mana bentar lagi mau nikah, aura calon pengantinnya keluar. Keduanya pun bercerita hingga terhenti oleh pembeli yang datang. Kelegaan akibat unek-unek yang terungkap membuat Mariska lalai, hingga suntik KB yang jadwalnya 3 minggu setelah pertengkaran itu tak dilakukan. Mariska lupa hingga melewatkan 2 kali jadwal suntik itu. Saat Baskara meminta haknya, perempuan itu memberikan, hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Apalagi uang harian yang diberikan laki-laki itu tiba-tiba bertambah seiring waktu. Saat Mariska memberikan sisa uang kembalian, suaminya tak menerimanya. Tumben dikasih ke aku, gumam Mariska saat menerima kembalian uang belanja. Mana uangnya tiap hari ditambah lagi? Mariska yang tak mempedulikan pun hanya menyimpan uang tersebut. Bergegas bersiap untuk bekerja karena jadwalnya si pagi. Kayak ada yang lupa, apa ya? Tanya Mariska pada dirinya sendiri saat mau pulang. Setelah beberapa menit terdiam, ia baru ingat. Hah? Aku lupa belum suntik KB. Mana suntik tiap bulan lagi? Mariska pun bergegas menghidupkan motornya untuk pergi ke tempat bidan langganannya. Melajukan motor dengan perasaan khawatir. Apalagi suaminya selama ini masih meminta haknya. Mariska pulang dengan wajah yang lesu. Begitu masuk rumah, langsung mandi dan tidur. Ia tak mau memikirkan apapun untuk saat ini. Dan Baskara heran saat melihat istrinya tidur lebih awal. Malam harinya pukul 10, Mariska terbangun. Bakso yang buka jam segini di mana ya? Gumam Mariska sembari beranjak turun dari ranjang yang memakai kardigan dan celana panjang guna menutup daster pendeknya. Baskara yang melihat istrinya pergi itu pun mengikuti, naik motor dengan jarak pandang agar istrinya tak tahu. Mau kemana malam-malam pergi? Baskara melihat istrinya yang berhenti di warung bakso. Ia akhirnya ikut duduk di sebelah Mariska. Kenapa nggak bilang kalau mau makan bakso? Mariska pun kaget melihat suaminya ada di sampingnya. Ia hanya diam saja. Perempuan itu teringat kalau tak boleh jajan dengan uang suaminya. Kalau ditanya itu jawab sayang, ucap Baskara dengan gemas, lalu membalikkan badan istrinya agar menghadap ke arahnya. Apa sih? Orang pengen bakso juga? Kan aku juga nggak pakai uangmu. Ini uang usaha aku sendiri. Jawab Mariska yang merasa sedih mengingat hal itu. Ia pun menangis dengan lirih. Hei, aku bilang apa, jawabnya apa? Udah jangan nangis yang. Baskara memeluk tubuh istrinya hingga pesanan bakso sudah jadi. Ia pun membayar pesanan itu dan mengajak istrinya pulang. Udah sayang, jangan nangis. Katanya pengen bakso. Udah aku taruh mangkok nih, tinggal makan. Ucap Baskara begitu sampai rumah. Tapi udah gak mau mas, jawab Mariska ketus. Katanya tadi pengen, kok sekarang udah enggak? Siapa yang makan bakso ini? Kamu aja mas yang makan baksonya. Aku pengen lihat. Baskara pun bingung, tapi tetap menuruti apa yang istrinya inginkan. Kebingungan Baskara mengenai perubahan istrinya tidak hanya di malam itu saja, namun di hari-hari berikutnya juga. Ada saja keanehan yang dilakukan istrinya, mulai dari gak mau tidur, dan setiap malam suka bangun dan menginginkan sesuatu, dan masih banyak lagi. Setelah sebulan memperhatikan istrinya, akhirnya Baskara berani bertanya. Sayang, kamu kenapa sih? Kok akhir-akhir ini jadi aneh? Suka bangun tengah malam, gak mau tidur sama aku. Mariska yang ditanya saat sedang makan malam itu pun melirik suaminya tajam. Emangnya aku kenapa mas? Ya gak seperti biasanya aja. Ini juga gara-gara kamu tahu, jawab Mariska dengan ketus. Kok gara-gara aku? Ucap Baskara sembari menunjuk dirinya. Emangnya aku ngapain kamu sayang? Kamu tuh yang udah bikin dia ada di perut aku. Dia siapa? Tanya Baskara bingung. Bayi. Mariska pun kembali melanjutkan makannya. Ia tak mempedulikan wajah terkejut suaminya. Hah? Beneran yang? Kamu hamil? Baskara langsung mengambil istrinya, dipeluk tubuh itu dengan sangat erat dan digendong memutar. Hei mas, turun gak mas? Turunin aku. Iya sayang, aku turunin. Didudukan sang istri di kursi, lalu diciumnya perut yang menjadi tempat bersemayam bayinya itu dengan berjongkok. Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu hamil? Emangnya bisa kebobolan ya
kalau suntik KB? Tanya Baskara sembari mendongakkan kepala. Lupa suntik, bukan kebobolan. Tapi kenapa kamu sedih kalau tahu hamil? Baskara takut sang istri akan membuangnya kalau saja tidak sengaja tanya. Kan aku bilang dari awal, aku takut hamil bukan karena takut melahirkan. Tapi aku takut kebutuhan bayi kamu gak akan menanggungnya. Aku takut melihat anakku tumbuh besar dengan kamu yang seperti ini. Tidak mau menanggung kebutuhanku, apalagi kebutuhan anakku kelak. Maafkan aku Mariska, aku gak akan kayak gitu lagi. Kalaupun kamu mau, apapun akan aku lakukan. Dan aku akan turuti itu. Tapi kamu jangan coba buat hilangin dia ya. Siapa yang mau hilangin? Kalau udah jadi ya dirawat. Emangnya aku ibu yang kejam apa? Jawab Mariska sewot. Enggak, kamu gak kejam kok. Aku yang kejam. Maafin aku ya. Dan satu lagi, ingetin aku lagi kalau aku salah. Ayo kita jalani pernikahan ini dengan hal yang baru. Aku janji, aku gak akan pelit lagi sama kamu atau sama adikmu. Awas ya kalau kamu bohong, aku bakal bawa anak ini pergi. Ancaman itu dianggap serius oleh Baskara hingga membuatnya menjadi berubah lebih baik lagi. Tak melarang sang istri jajan atau selalu memberikan uang saku kepada sang adik ipar. Dan berakhir sudah kisah kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.